Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mamah bunda semua? Pasti sehat ya mamah bunda. Hari ini saya akan membuat hidangan yang paling simple, bergizi dan kaya protein. Nah, seperti yang mamah bunda lihat, di sini saya sudah siapkan tahu juga tempe. Jadi saya hari ini akan masak tumis tahu tempe. Nah, untuk bumbu-bumbunya standar aja ya teman-teman. Yang bikin istimewa di sini adalah cara memasaknya. Nah, saya menggunakan saus tiram juga kecap asin dan sedikit lada. Saya sebutin dulu untuk bumbunya ya teman-teman. Di sini seperti biasa ada bawang putih, kemudian bawang merah, bawang bombay. Ini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka pakai bawang bombay juga nggak apa-apa. Kemudian tomat, cabai merah besar dan cabai hijau besar. Untuk bumbunya seperti biasa di sini ada gula putih, garam, penyedap, micin, merica, dan untuk bahan utamanya tentu saja tahu sama tempe. Dan sini saya juga sudah menyiapkan sedikit air sekitar 250 ml. Nanti kita lihat ya teman-teman apakah digunakan semua atau tidak untuk airnya ini. Nah, sekarang mari kita potong-potong dulu untuk tahu dan tempenya, kemudian kita goreng. Yuk teman-teman, kita kerjain dulu tahu tempenya. Nah teman-teman, setelah tahu dicuci bersih, kita akan potong dadu ya teman-teman. Potong dadu yang tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, sedang aja ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah. Kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut memotong-motong tempe. Saya menggunakan tempe yang ukuran besar ya teman-teman, ini yang panjang. Suara saya agak serak ya teman-teman, agak seksi karena lagi batuk teman-teman. Teman-teman boleh kasih saya ide dong, saya besok masak apa lagi gitu. Ide, saran, terus biar channel saya ini semakin maju dan ramai, agar bisa menjadi inspirasi para mamah bunda di rumah. Bantu saya ya teman-teman. Nah, untuk tempenya ini dipotong dadu juga ya teman-teman. Dipotong dulu seperti ini, sekitar 1 cm ya teman-teman. Kemudian dipotong dua seperti ini, dan kita potong-potong dadu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan ya teman-teman bahan utama yang sudah dipotong dadu. Kita lanjutkan untuk memotong bawang-bawang ini. Nah, untuk bawang merah dan bawang putih ini dipotong serong seperti biasa aja ya teman-teman, karena kita akan menumis. Teman-teman tahu enggak bedanya menumis, cah, dan oseng? Nah, setahu saya kalau menumis itu pakai kuah tapi sedikit banget, sedangkan cah itu agak banyak. Nah, sedangkan oseng itu tanpa kuah. Jadi kalau kayak oseng tahu tempe itu yang akan keluar adalah kecap dari minyaknya. Untuk oseng-oseng yang menggunakan kecap. Itu teman-teman sedikit pengetahuan saya, mohon maaf jika salah. Kemudian lanjut bawang merah kita potong serong juga, diiris seperti ini. Nah, selesai. Kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut bawang bombay. Bawang bombaynya saya akan potong 1
sama seperti bawang merah dan bawang putih, hanya saja untuk bawang bombay saya potongnya lebih tebal agar setiap potongan dari bawang bombay ini bagus ya teman-teman, jadi dia hasil akhir itu cantik hasilnya. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk cabai merah seperti biasa, oh ya teman-teman, dipotong serong ya. Saya di sini hari ini nggak bikin yang pedes-pedes ya teman-teman, karena anak saya beberapa hari kan saya masak pedes tuh, dia kepedesan. Dan tumis tahu tempe ini adalah request dari anak saya, si Oci. Dia suka banget nih tumis yang seperti yang saya buat ini tanpa kecap. Jadi nanti warnanya agak kemerah-merahan karena saya, oh iya saya lupa, saya akan menambahkan saus tomat nanti teman-teman. Jadi nggak ditambahin kecap, ditambahin saus tomat aja agar warnanya tuh kemerah-merahan teman-teman. Nah untuk tomatnya dipotong, ini dipotong 4 ya teman-teman, seperti ini, dibelah 2 kemudian dipotong menjadi 4 bagian setiap belahannya, berarti dipotong menjadi 8 ya teman-teman. Nah sudah selesai ya teman-teman, bahan bumbu dan bahan utamanya sudah selesai kita potong. Kemudian kita akan menggoreng 2 bahan utama ini. Kita goreng untuk tempenya boleh agak kering, tapi untuk tahunya saya nanti akan goreng agak setengah matang. Yuk teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan minyak goreng ya teman-teman. Kita nyalakan aja kompornya dan kita panaskan minyak. Setelah minyak panas seperti biasa ya teman-teman, kita masukkan tahunya pelan-pelan agar minyak tidak mengenai badan teman-teman. Nah kita rata-ratakan, terus kita goreng setengah matang. Nah mengapa untuk tahu saya goreng setengah matang? Agar bumbu meresap sempurna pada tahu, jadi pada saat tahunya digigit rasa tetap ada, tidak seperti tempe. Kalau tempe kan gampang meresap bumbu ya teman-teman, kalau tahu kan agak susah ya kalau udah digoreng. Sambil diaduk perlahan ya teman-teman agar merata matangnya. Nah, seperti ini. Nah setelah setengah matang seperti ini, kita akan angkat ya teman-teman dan tiriskan. Kemudian kita akan menggoreng tempenya. Nah tempe ini digoreng sampai kering ya teman-teman, tapi nggak terlalu kering juga, sedang lah ya, mateng aja gitu. Tunggu. Jadi karena tahu tempe ini adalah saudara kembar teman-teman, tapi nggak identik, jadi kalau tahunya diaduk perlahan, tempe juga harus diaduk perlahan ya, nanti mereka iri lagi. Kita tunggu. Nah sudah kering ya teman-teman, kita angkat dulu tempenya. Kemudian minyaknya ini dikurangin ya teman-teman, kita akan memakai minyak yang sama, hanya saja dikurangin dulu. Untuk kotoran yang masih tertinggal ini kita bersihkan dulu. Kemudian kita cuma butuh sedikit minyak ya teman-teman, minyak goreng. Kita nyalakan kembali apinya karena dia sudah panas minyaknya. Kita masukkan langsung bawang merah dan bawang putih. Ini wajannya joget-joget. Digongso sampai wangi ya teman-teman, wangi dan layu, baru kemudian masukin
si bawang bombay. Oh ya teman-teman, kalau suami saya sakit, dia suka request masakan ini. Katanya enak, tapi dengan versi pedas. Nah, kalau teman-teman mau versi yang pedas, teman-teman tinggal tambahkan cabai rawit sesuai selera. Karena Oci suka banget juga sama tumis ini, jadi saya nggak bikin yang pedas dulu. Dan kebetulan suami saya itu sakitnya radang tenggorokan. Jadi kita diet makan pedas dulu ya. Nah, setelah wangi dan layu seperti ini, kita masukkan bawang bombay. Kita aduk-aduk sampai layu juga. Nah teman-teman, sebelum tempe dan tahunya saya masukkan ke dalam perbumbuan ini, saya akan terlebih dahulu memasukkan air ya teman-teman. Air sekitar 250 ml. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh micin, serta 1/4 sendok teh lada putih bubuk. Nah, kita aduk-aduk sampai bumbu-bumbu penyedapnya larut. Kemudian kita masukkan sekitar 3 sendok saus tiram. Saya pakai ini. Dan sekitar setengah sendok makan kecap asin. Nah, ini ya bahan yang lupa saya sebutkan tadi ya. Kita tambahkan sekitar 2 sendok makan aja ya teman-teman, saus tomat. Nah, kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan tahu dan tempenya. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita masak sampai bumbu meresap dan air menyusut. Setelah air mulai menyusut seperti ini, kita akan masukkan tomat. Nah, tomat ini fungsinya agar warna merahnya lebih hidup ya teman-teman, dan lebih segar tumisnya ini, kuahnya terutama. Kita aduk-aduk, kemudian kita diamkan sampai bumbu meresap ya teman-teman. Air sudah mulai meresap ya teman-teman. Sekarang terakhir kita masukkan cabai merah besar dan cabai hijau besarnya. Kemudian kita aduk sebentar, baru kita matikan kompor. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Jadi rasa dari dari tumis tempe tahu ini adalah sedikit manis, gurih, dan seger. Seger itu dari tomatnya dan saus tomat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kuahnya masih ada tuh. Jadi ini adalah tumis. Kita matikan kompor dan kita sajikan. Nah teman-teman, sudah selesai nih tumis tahu tempe ala Mamah Bunda ya teman-teman. Nah seperti ini bentukannya. Ini sehat banget loh teman-teman. Dan ini segini tuh bisa habis langsung teman-teman, karena suami dan anak saya sangat menyukai ini. Oke teman-teman, inilah masakan Mamah Bunda hari ini. Tumis tahu tempe ala Mamah Bunda. Nah, jika teman-teman ingin mencoba memasaknya atau merikuknya, silahkan tonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya di channel YouTube saya, Diary Mamah Bunda. Dan jangan lupa ingat pesan saya ya teman-teman. Masakan yang sederhana jika dibikin dengan cinta akan menghasilkan hidangan yang istimewa. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.